Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan pada kita sekalian. Di antara nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri adalah nikmat panjang umur, di mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menangguhkan ajal kita, sehingga kita dapat berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Ini merupakan nikmat yang harus dan bahkan wajib pada kita untuk mensyukurinya. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla curahkan, hantarkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita pun berharap, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita kelak di akhirat dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau. Dan semoga salawat serta salam ini pun tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita mendapati kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, yang pertama, ada di antara kaum muslimin, mereka berpuasa namun masih diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Mereka berpuasa akan tetapi maksiat terus berjalan. Seperti ada di antara mereka berpuasa namun berbicara masih berdusta, masih berbohong. Atau mereka berpuasa namun masih melakukan kecurangan. Mereka berpuasa namun mereka tidak bisa menjaga lisannya dari mencaci,
memaki, memfitnah, dan lain sebagainya. Dan bahkan lebih parahnya, mereka berpuasa namun mereka meninggalkan salat. Ini yang lebih parah. Nah, puasa seperti ini jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, puasa yang sia-sia, puasa yang tidak ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan, tidak membutuhkan puasa model seperti ini. Puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Akan tetapi dia tidak bisa menahan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan atau yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah justru ia melakukannya, mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah tidak memerlukan pengorbanan dia untuk menahan lapar dan haus. Yang dia lakukan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa seperti ini Pak, puasa yang sia-sia. Karena telah dinodai dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan, yaitu tidak bisa menahan lisannya dari perkataan dusta, bohong, atau perbuatan-perbuatan yang semisalnya. Imam Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan muqtada hadzal hadithi anna man fa'ala ma dzukira la yuthabu ala siyamihi wa ma'nahu anna thawabas siyam la yaqumu fil muwazanati bi itsmi zuri wa ma dzukira ma'ahu. Konsekuensi dari hadis yang mulia ini, kata beliau, siapa saja yang melakukan dusta, berbicara bohong, berbuat dusta atau bohong, melakukan kecurangan dan lain sebagainya, ya, atau perbuatan yang telah disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, maka balasan puasanya tidak diberikan. Pahala puasa tidak ditimbang dalam timbangan karena telah bercampur dengan dusta dan yang disebutkan bersamanya. Jadi sia-sia Pak. Nah ini golongan yang pertama. Puasa berjalan, maksiat pun berjalan. Kemudian yang kedua, yaitu mereka yang menunaikan ibadah puasa dan menunaikan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Seperti mereka berpuasa, tetapi mereka tetap melaksanakan ibadah sholat. Sholat yang wajib yang 5 waktu, ya. Atau perkara-perkara yang diwajibkan yang lainnya seperti berzakat, menjaga lisannya dari perbuatan berbicara dusta. Namun mereka lalai dari amalan-amalan yang disunahkan.
Mereka lalai dari amalan-amalan yang dianjurkan. Sedangkan di dalam bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun golongan yang kedua ini, mereka hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Adapun yang sunnah, mereka terlupakan. Nah, puasa yang model seperti ini, Pak, kalau mereka melakukannya ikhlas karena Allah, mereka lakukannya ingin mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Azza wa Jal, maka puasa yang dilakukannya itu tetap sah dan Allah akan berikan ganjaran. Di antara ganjaran pahala orang yang berpuasa Ramadan, kata Nabi SAW, adalah dosanya akan diampuni yang lalu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kata beliau, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan, artinya mereka melakukannya karena mengimani akan kewajiban puasa tersebut, kemudian mereka mengharapkan pahala, melakukan puasa itu karena mengharapkan ganjaran pahala hanya kepada Allah Azza wa Jal, maka ganjaran yang akan diperoleh bagi dia adalah dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, ini golongan yang kedua, Pak. Berpuasa hanya melakukan amalan yang wajib-wajib saja, akan tetapi amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan yang dianjurkan terlupakan oleh dia. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran bukanlah sesuatu yang wajib atau diwajibkan. Namun para ulama mengatakan tidak sepatutnya orang yang berpuasa mereka meninggalkan, melalaikan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan selain dinamakan dengan Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa atau bulan diwajibkan untuk melakukan puasa, bulan Ramadan juga dinamakan oleh para ulama sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena Allah di dalam bulan ini telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Dan menghatamkan Al-Quran ini juga merupakan ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW, Pak, setiap bulan Ramadan beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam setiap malam, di mana Jibril alaihissalam menyimak bacaan Al-Quran dari beliau. Dan bahkan di dalam riwayat dikatakan
Setiap tahun beliau didatangi oleh Jibril untuk menyimak bacaannya. Ketika menjelang detik-detik wafatnya atau mendekati wafat beliau, Jibril mendatanginya sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan bahwa mengkhatamkan Al-Quran merupakan amalan yang tidak sepatutnya bagi orang yang berpuasa meninggalkannya, melalaikannya, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, ya, mereka adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian orang-orang yang selalu menunaikan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan olehnya, seperti menunaikan sholat fardu secara berjamaah, kemudian menunaikan zakatnya, kemudian menjaga lisannya, menjaga anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Selain itu, mereka juga menunaikan amalan-amalan yang disunahkan, amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Artinya yang ketiga ini, Pak, mereka melakukan perbuatan yang diwajibkan dan mereka pun tidak melupakan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang disunahkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, golongan yang ketiga ini Allah Ta'ala menyebutnya dengan istilah sabiqun bil khairat. Jadi di dalam Al-Quran, Pak, orang yang menjalankan amalan-amalan yang wajib dan juga mengamalkan amalan-amalan yang sunnah dipuji oleh Allah dengan istilah sabiqun bil khairat. Karena manusia dalam mengerjakan atau menunaikan syariat agama Islam ini terbagi menjadi 3 golongan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma awrafnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir." Ya, Allah Ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ya, jadi ada 3 golongan, Pak, umat Nabi Muhammad SAW ini, Pak, dalam melaksanakan syariat. Yang pertama ada disebut dengan zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang berbuat taksir, yaitu kurangnya beramal. Jadi orang-orang muslim atau kaum muslimin yang dikatakan zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang melalaikan sebagian dari amalan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Ini golongan yang pertama. Nah, dengan kata lain, mereka adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi masih juga berbuat maksiat. Nggak bisa tuh nahan diri untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa.
Ya. Dan karakter golongan ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim." Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk, ya, dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini golongan yang pertama. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu al-muqtasid, yaitu yang berada di pertengahan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melakukan kemaksiatan, namun tidak menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mencukupkan dirinya dengan amalan yang wajib saja. Padahal Pak, amalan sunnah itu merupakan amalan yang akan dapat menyempurnakan amalan wajib kita ketika memiliki kekurangan-kekurangan, Pak. Maka jangan kita menyepelekan, mengecilkan amalan sunnah, mengatakan, oh ini hanya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak pun tidak mengapa, atau ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi amalan-amalan sunnah itu banyak keutamaan, dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih maupun yang hasan banyak menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan sunnah yang sangat besar. Dan kita sebagai hamba Allah, Pak, sebagai manusia yang gudangnya salah dan dosa, kita sangat butuh akan pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita jangan mencukupkan diri kita hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja. Misalnya cukup hanya melakukan sholat 5 waktu cara berjamaah, tanpa melakukan sholat rawatib misalnya, qobliyah maupun ba'diyah. Padahal qobliyah ba'diyah itu pahalanya besar. Rasulullah SAW menjanjikan sebuah rumah di dalam surga. Atau melaksanakan puasa hanya cukup dengan puasa Ramadan, tidak melakukan puasa Senin dan Kamis, tidak melakukan puasa Ayyamul Bid, tidak melakukan puasa Arafah, tidak melakukan puasa Asyura dan lain sebagainya. Padahal puasa sunnah itu memiliki banyak keutamaan. Puasa Asyura sangat besar keutamaannya. Puasa Muharram atau Asyura 10 Muharram itu pun besar pahalanya. Ya. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga dengan istilah sabiqun bil khairat. Golongan yang ketiga ini, Pak, adalah golongan yang paling istimewa. Ya. Yaitu orang-orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunahkan, serta meninggalkan semua al-muharramat, yaitu perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan-perbuatan al-makruhat, yaitu perbuatan yang dimakruhkan. Nah, golongan yang ketiga ini, Pak, merekalah orang-orang soleh terdahulu, atau yang kita kenal dengan para salafus soleh.
dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau 3 generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Dan orang-orang seperti ini, yaitu yang ada di dalam golongan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, karena mereka adalah orang-orang yang bergegas, berlomba-lomba melakukan kebaikan atau bersegera untuk melakukan kebaikan tanpa ditunda-tunda, tanpa mengatakan iya nanti sajalah, iya sebentar lagi, iya besok ajalah, dan seterusnya. Nah, golongan yang ketiga inilah yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patut kita teladani dan patut kita jadikan sebagai teladan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami, ragaba, yaitu dengan berharap, wa rahaba, dan takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, Allah Ta'ala pun memuji mereka, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Nah, ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, Pak. Artinya mereka adalah orang-orang yang ketika mendengar di sana ada kebaikan, atau mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, mereka langsung segera melakukannya itu tanpa ditunda-tunda. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, kata beliau, fakullu khairin sami'u bihi aw sanahat lahumul fursatu ilaihi intahazzuhu wa badaruhu wa qad nadharu ila awliyaillahi wa asfiyaihi amamahum wa yamnatan wa yasratan yusari'una fi kulli khairin wa yunafisuna fi zulfa 'inda rabbihim fanafasuhum. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setiap kebaikan yang mereka dengar atau ada kesempatan untuk melakukannya, maka mereka akan segera bertindak saat itu juga. Mereka melihat wali-wali Allah dan para kekasihnya di depan mereka, di sisi kanan dan kiri mereka, maka mereka pun bersegera mengerjakan kebaikan dan berlomba meraih kedekatan di sisi Rabb mereka. Mereka berusaha mendahului mereka, yaitu para wali Allah atau kekasih Allah. Jadi orang-orang seperti ini, Pak, mereka berusaha ketika mereka melihat wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, orang-orang yang semangat dalam kebaikan. Maka mereka pun berusaha untuk menyainginya
dalam melakukan kebaikan tersebut. Nah, golongan yang ketiga inilah yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita jadikan tauladan. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah, Pak, jangan kita merasa cukup apa yang kita sudah berbuat. Dalam masalah ibadah, kita harus memiliki rasa kurang. Artinya dalam kurang di sini kita masih perlu untuk terus melakukan ibadah-ibadah. Jangan kita, oh saya sudah melakukan yang wajib Ustaz, mungkin cukuplah buat saya Ustaz. Tidak. Ibadah yang sunnah itu masih banyak dan masih perlu kita untuk melakukannya. Di antaranya adalah qiraatul Quran, Pak, tilawatul Quran. Maka kalau kita lihat ya bagaimana sirah perjalanan para ulama-ulama terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan tercengang-cengang, Pak. Kita akan minder kalau kita mengaca diri ya. Tidak ada apa-apanya diri kita, Pak. Di antaranya adalah ada yang bernama Qatadah bin Da'amah. Beliau adalah seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau, atau dikatakan di dalam kitab Hilyatul Auliya, annahu kana yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'i layalin maratan. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalatha layalin maratan. Fa idza jaa al-ashru khatama fi kulli lailatin maratan. Sungguh Qatadah mengkhatamkan Al-Quran tiap 7 malam sekali. Kemudian jika bulan Ramadan itu tiba, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Dan kemudian ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 1 kali khatam dalam semalam. Subhanallah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu imam yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin di Indonesia dalam masalah fikih. Beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, yang wafat tahun 204 Hijriah. Disebutkan oleh muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala di dalam kitab Siyar A'lam Nubala, dikatakan kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana 60 khatmatan. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Artinya dalam sebulan, dalam 1 hari beliau menghatamkan 2 kali. Dalam 1 hari beliau menghatamkan 2 kali, Pak. Dan membaca Al-Quran ini, Pak, tidak rugi, Pak. Artinya justru malah kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis sahih gharib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 1 huruf yang ada di dalam kitabullah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak katakan alif lamin itu adalah 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf,
dan mim 1 huruf. Kemudian ketika kita membacanya di bulan Ramadan, ini pun akan dilipat gandakan lagi, Pak. Karena setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan Ramadan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat dan bahkan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Maka bayangkan kalau kita membaca dalam 1 hari 1 juz, berapa kebaikan yang kita peroleh, berapa kebaikan yang kita akan dapatkan di akhirat kelak, Pak. Kemudian yang terakhir, Al-Quran pun kelak akan menjadi penolong kita, Pak. Akan memberikan syafaat bagi kita. Karena 2 amalan, yaitu puasa dan membaca Al-Quran, nanti akan berkata kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada para pelakunya. Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang pernah membacanya di dunia. Maka Quran dia merupakan hujjatun laka au hujjatun alaika. Quran itu akan menjadi penolongmu dan atau Quran itu akan menjadi bumerang bagimu. Artinya apa? Ketika kita amalkan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya yang mulia Muhammad SAW, kita baca, kita tadaburinya, kita mengamalkannya, kita memahaminya, ini akan menjadi penolong kita, Pak, di akhirat. Sebaliknya kalau Al-Quran ini kita abaikan, kita biarkan dia hanya tersimpan di laci-laci lemari kita, di atas meja-meja kita, di atas lemari-lemari kita, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Maka hati-hati. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan untuk hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan agar kita dapat meniti jalannya orang-orang saleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan agar kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang disunahkan, yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.